semuanya untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan satu pujian Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, besar setiamu dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu berterima kasih, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu,
yang tidak pernah berubah bagi kami orang-orang yang selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Engkau senantiasa mengasihi kami, Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Ini kami datang kepadamu, kuduskan kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Layakkan kami untuk menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Puaskan kami di dalam Engkau, biarlah kami bersuka cita untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan menyanyikan satu pujian, besarkan nama Tuhan. besar, Allah yang perbuatannya luar biasa bagi kita orang-orang yang berharap dan percaya kepadanya. Puji Tuhan. Kita angkat lagi satu pujian.
Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menikmati firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman.
haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, puji-pujian yang kami sudah naikkan, Tuhan, kiranya Engkau disenangkan melalui puji-pujian ini yang sungguh kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Sebentar kami rindu kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Engkau urapi hamba-Mu, nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu untuk disampaikan kepada kami jemaat-Mu ya Tuhan, supaya kami semuanya dipuaskan di dalam Engkau. Kami menerima setiap kebenaran firman-Mu, belajar juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah akan Engkau. Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Allah di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat, kita akan bacakan bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Puji Tuhan, sekali lagi saya bacakan, tetaplah berdoa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menatap hari-hari ini banyak bencana alam yang terjadi di sini sana, ada tangis, ada ratapan, ada keluhan, mereka meminta pertolongan dari pemerintah, dari tetangga, dan dari sahabat, dan dari siapa saja. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk tetap berdoa. Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menerima kekuatan baru. Itulah yang utama dalam hidup kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menerima kekuatan baru. Karena di dalam doa itu ada kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Ada kekuatan yang dahsyat dan luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus tekankan ayat ini dan dia tulis ayat ini dan dia tujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika supaya mereka tetap berdoa. Dan di tengah-tengah kehidupan doa atau di tengah-tengah kesukaran, banyak hal yang ditemukan dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Kalau kita melihat di dalam pasal 5 ayat yang pertama itu, kalau kita baca dari pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19 dan seterusnya itu, kita melihat ada aba-aba yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di sana, supaya mereka tetap berdoa di tengah-tengah kesukaran hidup, di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi. Mereka harus tetap berdoa. Karena di dalam doa ada kekuatan baru. Tanpa doa, jemaat Tuhan yang ada di sana itu, mereka tidak akan mengalami kekuatan baru. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di sana itu, supaya tetap berdoa. Karena mereka akan diperhadapkan dengan situasi dan kesukaran yang akan diperhadapkan kepada mereka, seperti yang terjadi di hari-hari yang terakhir ini. Sehingga Paulus katakan tetaplah berdoa. Berarti Paulus ingin memotivasi jemaat Tuhan yang ada di sana supaya mereka tetap berdoa, berseru kepada Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka mengalami kekuatan baru yang dahsyat dan luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan mereka.
Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya kita menghadapi kesukaran-kesukaran hidup di hari-hari yang terakhir ini? Kita baca di dalam Mazmur pasal yang 38 ayat yang ke-11. Di sana Daud berkata, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Daud berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku berharap karena Engkaulah yang akan menjawab. Yang menjawab persoalan hidup daripada Daud bukan manusia. Tetapi yang menjawab persoalan daripada Daud adalah Tuhan sendiri. Sehingga Daud berkata kepadamu-lah ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Tidak ada siapa-siapa yang Daud andalkan di dalam kehidupannya. Mungkin ada pun juga yang diandalkan, tetapi semuanya itu pun akan terbatas. Tetapi ketika dia berharap kepada Tuhan, ada jawaban yang pasti. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, ada harapan yang pasti. Ketika dia berseru kepada Tuhan, ada jawaban yang pasti. Ada doa yang dia naikkan kepada Tuhan. Ada tangisan yang dia naikkan kepada Tuhan. Ada seruan yang dia sampaikan kepada Tuhan. Dan Allah menjawab doanya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak hal yang kita hadapi di hari-hari yang terakhir ini. Kalau kita melihat kiri kanan, banyak hal yang terjadi. Puluhan bencana alam terjadi di hari-hari yang terakhir ini. Ada tangis, ada ratap, ada suara yang berseru. Mereka meminta pertolongan kepada siapapun. Tetapi kepada kita, firman Allah berkata, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Firman Allah mengingatkan kepada kita supaya kita tetap berdoa. Supaya dengan doa kita mendapat jawaban yang daripada Allah sendiri. Sebagaimana Daud berkata, kepadamu-lah ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Daud sadar. Daud mengakui keberadaan hidupnya. Kepada siapakah dia harus berharap? Hanya Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang luar biasa yang dia harus berharap kepadanya. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Daud melihat ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang. Dari manakah datangnya pertolongan? Tetapi pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Haleluya. Begitupun kehidupan kita. Mungkin dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan, ada hal-hal yang kita gumuli. Dari manakah datangnya pertolongan kita? Tetapi mari kita berkata, pertolongan kita datang daripada Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia penjaga Israel yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia menjaga kita keluar dan masuk kita. Dia mengawal kita. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia baik, sangat baik, dan terlalu baik dalam setiap hidup kita. Mazmur di dalam Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, bulatkan hatiku untuk takut akan namamu. Siapa yang berkata demikian? Bukankah Daud? Daud meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membulatkan hatinya untuk takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Coba kita baca di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ini adalah tulisan daripada Daud sendiri. Dia menulis dan dia menceritakan pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Dari pengalaman hidupnya, dia katakan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hati. Akhir daripada tulisan Daud, dia berkata, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan bermazmur kepadamu. Pengalaman hidupnya Daud dengan Tuhan, akhir daripada semuanya itu, dia harus bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setia Tuhan lebih dari segala-galanya di dalam kehidupannya. Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku untuk melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Haleluya. Daud berkata, ajarlah aku untuk melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Daud mau supaya diajar oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Allah. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sama juga kita sampaikan kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk kami melakukan kehendak-Mu, dan bawa kami untuk kami tetap bersyukur kepada-Mu. Kita kembali di dalam ayat pokok kita. Tetaplah berdoa. Rasul Paulus menegaskan dan mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di sana, tetaplah berdoa. Kita sementara berada di titik-titik akhir zaman. Saya dengan suami kita menonton bencana-bencana alam, saya bilang begini, tanda-tanda seperti ini memberikan sinyal kepada kita untuk terus berdoa. Tetap berdoa, tidak membuat kita untuk panik, takut dan khawatir, tetapi kita berdoa. Hanya Tuhanlah tempat pengaduan kita. Sebagaimana firman Allah minggu lalu, hanya Tuhanlah tempat persembunyian kita, tempat kita berlindung, tempat kita bermohon, tempat kita berseru. Haleluya. Hanya Tuhanlah tempat untuk kita berseru dan kita berdoa. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk tetap berdoa, dan tetap berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian singkat firman Allah, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Tetaplah berdoa. Sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun yang kita hadapi, tetaplah berdoa. Hanya itulah kekuatan kita. Berdoa kepada Tuhan, itulah tempat kita mengeluh, tempat kita menyampaikan segala keluh kesah yang kita rasakan. Percayalah, di dalam doa kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Puji Tuhan. Mari kita akan nyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Tempat berlindung,
Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatanku. Oh, haleluya. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Katakan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin, haleluya. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Inilah yang menjadi pengharapan kami kepadamu saat ini ya Tuhan. Dalam keadaan situasi yang kami alami di hari-hari ini Tuhan, kami hanya dapat berdoa kepada Tuhan. Kami hanya dapat berseru kepada Tuhan. Hanya panggil nama Engkau ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami saat ini ya Tuhan. Kembali kami diingatkan lewat firman-Mu ya Tuhan. Untuk kami tetap berdoa kepada Engkau. Panggil nama Engkau ya Tuhan ketika kami menghadapi kesulitan ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Victoria yang sudah melayani kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat Allah, urapan Allah selalu ada di dalam kehidupan hamba-Mu. Dan kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan lagi ya Tuhan. Untuk kami tetap berharap, berdoa kepada Engkau. Seperti yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia menghadapi kesulitan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu membela. Dan inilah yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Kami yakin Engkau menolong kami dan membela kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat ini maupun di rumah masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong mereka semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada di GPDI Grogol ini Tuhan. Selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan selalu memberkati setiap usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Antara lain Ibu Sumi ya Tuhan. Kami berdoa. Mari Tuhan jamah dia saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan
tangan Tuhan menjamah dia Tuhan. Sembuhkan, pulihkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain, di mana saja pun berada saat ini, Tuhan juga menjamah mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di hari-hari ke depan, kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih sidang jemaat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.